Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Utama semuanya, kembali lagi bersama kita di Podcast Utama. Kali ini kita ketemu sama banyak banget speaker yang inspiratif tentunya ya Sobat Utama ya. Tapi sebelum menyapa para speakers yang menarik pada hari ini, mungkin Sobat Utama yang lagi nonton, baik itu pagi, siang, malam kayak gitu ya, nonton di rumah atau mungkin dimanapun itu, kita doakan semoga sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya penyakit yang masih ada menyebar di dunia ini ya, kayak gitu adalah COVID-19. Dan Sobat Utama semuanya juga tetap bisa berkreasi, juga bisa ketemu sama teman-teman dengan menjaga protokol kesehatan kayak gitu ya. Baik, kali ini di podcast utama kali ini nih ya, kayak gitu kita ketemu sama 3 speaker menarik nih. Yang pertama ada Kang Gumelar Bayu Fadli. Beliau adalah beliau adalah Millennials Hydro Group sebagai CEO ya. Oke, jadi Kang Bayu ini sebagai CEO dari MHG, Millennial Hydro Group. Apa itu nanti kita bakal cerita ya, kayak gitu. Dan yang kedua, ini ada Kang Dava Iqbal. Oke, halo Kang. Sehat Kang? Sehat. Alhamdulillah. Jangan malu-malu gitu tuh Kang. Nah, dia adalah CEO dari ahlibisnis.id. Nah, dan samping saya ini nih, Sobat Utama nih, ada si ganteng kayak gitu ya. Ganteng banget ya. Ganteng banget ya. Nah, di samping saya ini ada Kang Lutfi nih, perwakilan dari WIBI Universitas Widyatama. WIBI adalah Widyatama Inkubator Bisnis. Oke. Nah, nanti kita bakal bahas nih ada apa aja di WIBI. Kemudian kita juga bakal bahas nih ada apa aja nih tips dan trik dari teman-teman yang ada di depan kita sekarang nih, inspiratif kayak gitu, baik itu dari Kang Bayu, baik itu dari Kang Dava kayak gitu, tentang mempackaging atau membuat suatu usaha sampai dengan bisa settle, apalagi lagi di kala pandemi seperti ini ya, kayak gitu ya, harus tetap struggling kayak gitu. Baik, mungkin saya akan menyapa mereka dulu. Apa kabar akak-akak semuanya? Alhamdulillah biasa. Harus baik. Harus baik ya. Harus baik. Nggak baik harus baik ya. Harus baik. Jadi ketahuan nggak baiknya. Baik, nih ini memang menarik sekali sih. Memang dunia wirausaha itu adalah salah satu impian banyak orang ya. Ketika memang mereka setelah lulus di universitas terutama kayak gitu. Bahkan hampir dari survei juga 2020 tuh rata-rata alumni dari universitas, baik itu tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga memang mereka orientasinya ke wirausaha kayak gitu. Karena sekarang banyak banget bidang-bidang yang memang tetap struggling di kala pandemi ini, terutama mungkin kesehatan, consumer goods kayak gitu ya. Kemudian juga pendidikan juga salah satu hal yang memang mungkin bisa dikatakan tetap struggling nih di kala pandemi ini. Tapi ya bisa dibilang udah 2 tahun ini juga Sobat Utama di rumah juga tetap kuliah online ya, kayak gitu ya. Karena kita juga belum tahu seperti apa posisi dan role model ketika memang kita masuk ke kuliah tersebut. Kalau misalnya masih pandemi seperti ini, jaga-jaga dulu aja, tetap jaga imun aja, tetap jaga iman juga ya, kayak gitu ya. Pokoknya tetap sehat-sehat aja deh buat Sobat Utama nih, kayak gitu. Baik, nah sekarang ini kita ke Kang Bayu dulu nih ya, Kang Bayu ya, kayak gitu. Kang, kenapa sih milih usaha atau mungkin pengen bisnisnya di bidang hidroponik ya, kayak gitu. Tapi mungkin di describe dulu ya, apa sih hidroponik tuh? Oke. Pertama-tama terima kasih banyak nih udah undang kami MHG ke podcast ini. Lalu kemudian kalau hidroponik, dimention sedikit, hidroponik adalah sistem sebetulnya kan, sistem menanam tanpa menggunakan tanah, tapi menggunakan air. Dimana hidroponik ini sistem yang tidak memerlukan lahan sebetulnya, lahan yang besar gitu, hanya sebatas halaman rumah itu udah sangat bisa kita memaksimalkan lahan lah dari hidroponik ini. Lalu kemudian kalau berbicara tentang MHG atau Millennial Hydro Group, di mana MHG ini adalah satu wadah anak-anak milenial yang memang hobinya adalah pegiat hidroponik, tapi nggak hanya sebatas hidroponik semata gitu ya di MHG. Ada yang desain grafis, ada yang memang jual sayurannya, ada yang jual jasa instalasinya dan lain-lain lah, tergabunglah di MHG. Jadi sebatas nggak hanya sebatas
menjual sayuran saja gitu, tapi ada simbiosis mutualisme di sana. Kalau misalnya saya memerlukan kangkung nih 1 kintal, saya ada 10 kilo. Nah, yang sisanya kita di MHG ini dirembuknya nih di siapa dan bisa saling menjual produk. Itulah yang namanya Millennial Hydro Group. Itu sih Kang. Jadi gambaran besarnya adalah MHG ini adalah satu wadah para milenial yang memang pegiat hidroponik di sana. Para pegiat hidroponik sih sebetulnya kayak gitu ya. Nah, mulai tahun berapa sih waktu bikin MHG ini? Sama berapa orang gitu? Pertama saya bikin MHG ini 2 orang. Saya dan rekan saya dari Universitas Pasundan. Sekarang sudah ada hampir 10 orang tergabung dan alhamdulillah udah mencapai 20.000 lubang tanam. MHG mempunyai 20.000 lubang tanam. 20.000 lubang tanam ya, berarti panen udah hampir ini ya? Per bulan estimasi kita 250 kintal. 250 kintal, itu untuk tanaman apa atau mungkin semuanya atau gimana? Kita semuanya sih. Semuanya ya? Semuanya, sayuran. Secara demand gimana tuh? Kalau demand, kalau berbicara tentang pandemi ya, kan sekarang pandemi nih harus baik gitu. Harus baik. Di awal dengan alhamdulillah alhamdulillah kalau demand sayuran banyak ya Kang. Banyak, cuman kendala kami sih sebetulnya mindset orang ya. Karena kan market kita adalah bukan para milenial sebetulnya. Market kita adalah ibu-ibu dan segala macam gitu. Nah, banyak yang ibu-ibu stigmanya adalah mendingan banyak tapi murah gitu daripada mahal tapi sedikit. Kan hidroponik ini sayuran yang premium lah ya, premium gitu. Jadi kendala kami adalah itu tadi, pasar market kita harus diedukasi dulu nih, kenapa hidroponik bisa lebih mahal dibanding sayuran konvensional. Itu sih yang menjadi titik utama kita adalah mengedukasi dulu nih market kita. Baik. Gitu. Edukasi berarti ya, poin-poinnya edukasi ya. Jadi memang sebetulnya ada perbedaan dari penanaman yang biasa dengan tanah. Ini pun sekarang kita non tanah intinya kayak gitu ya. Terima kasih Kang Bayu, standby dulu. Siap. Kita sekarang ke Kang Dava nih. Kang Dava ini adalah CEO dari ahlibisnis.id kayak gitu. Nah Kang, boleh ceritain gak nih ahlibisnis.id itu apa sih kayak gitu, dan mungkin di dalam ahlibisnis.id itu bidangnya apa aja sih? Boleh, silakan Mangga. Ya, jadi ahlibisnis.id itu aplikasi manajemen bisnis untuk UMKM. Jadi kita itu tujuan utamanya itu berusaha untuk mendigitalisasi sama mengembangkan UMKM. Nah, di ahlibisnis.id sendiri itu sekarang ada cabangnya lah istilahnya, bukan cabang, anak perusahaan itu untuk masarin. Nah, untuk masarin ini untuk melengkapi kebutuhan UMKM dalam digitalisasi. Nah, untuk masarin ini fokusnya itu di kita membantu media promosi UMKM, mulai dari optimasi sosial media ataupun digitalisasi kemasannya dan lain-lain kayak gitu. Kita juga bantu bikin kayak company profile, foto produk ataupun video produk dari si UMKM itu sendiri. Jadi memang sebetulnya based on membantu UMKM ya. Ya, memang mungkin mengangkat sesuatu yang sekarang lagi down gara-gara pandemi, kita angkat kembali, kita digitalkan seperti itu ya di ahlibisnis kayak gitu. Nah, kalau ngomongin masalah ahlibisnis.id nih, tahun berapa nih berdirinya nih? Ahlibisnis.id itu pertama kali itu tahun 2019 ya. Udah 2 tahun berarti ya umurnya ya. Iya. Kalau bocah 2 tahun tuh udah bisa jalan gitu ya. Cuman ini 2019 kena pandemi dulu, cuman ya di pandemi juga kita justru harus baik. Makin keras kerjanya. Betul. Bikin kita makin paham juga gitu, kayak permasalahan UMKM tuh kita lebih dalemin gitu, dan kita lebih paham juga gitu apa yang UMKM butuhin, apa yang harus kita ngertiin dari UMKM itu sendiri. Salah satu inovasi yang saya kutip sih sebetulnya memang mempertahankan tuh lebih sulit dibandingkan mereka memilih untuk collapse kayak gitu memilih untuk yang namanya bangkrut. Memulai itu juga sama sih, setengah dari yang namanya kesusahan, tapi yang mempertahankan ini loh kayak gitu. Dan mungkin ahlibisnis.id itu jadi salah satu inovasi mungkin dimana mungkin bisa jadi salah satu inovasi dan salah satu
jawaban dari keresahan UMKM yang memang notabene-nya mereka nggak tahu harus kayak gimana nih cara memasarkannya. Iya. Wah, berarti emang ini anak buah Kotler ya, Kang Dava ya. Anak buah Kotler, anak buahnya Bapak Hermawan Kertajaya nih dari Marbles kayaknya. Cuma mungkin kalau seandainya yang dipelajarinya udah bukan 4P 7P lagi sekarang. Iya, tapi lebih ke save, gimana caranya kita memberikan solusi, gimana caranya kita memberikan value untuk UMKM itu sendiri. Betul. Dan gimana caranya UMKM itu memaksimalkan bukan place aja gitu, cuman tempat memasarkan secara digitalnya itu sih. Betul. As a business sebetulnya memang mereka juga ngerti masalah 5P atau 7P, tapi mungkin ada yang perlu kita benerin nih gitu ya dari ahli.bisnis ini ya. Betul, kayak gitu ya, ahli bisnis ini ya. Ada yang mau tambahkan? Udah sepertinya kayak gitu ya. Nah, kita ngomongin masalah tadi MHG kayak gitu. Kemudian tadi kita berbicara tentang ahlibisnis.id kayak gitu ya. Di Universitas Widyatama, kalian kan ngaku Widyatama ya? Kang Bayu itu 2017. Itu lulusnya atau masuknya? Masuknya 2017 ya. Kalau 2017 lulusnya berarti lebih tua dari saya kayaknya ya. Akang Kang Dava teh 2016. Kang Lutfi 2015 kayak gitu. Saya jangan nyebut ya, jangan nyebut 2000 berapa ya kayak gitu. Oke. Saya malu sendiri kalau ngomongin masalah umur angkatan kayak gitu ya. Nah, riskan banget ya Kang. sensitif. Nah, kalau ngomongin masalah tadi kalian ada bisnis yang sekarang sedang berjalan kayak gitu. Di Universitas Widyatama memang sebetulnya ada inkubator ya Kang Lutfi ya. Yang memang ini kita ambil untuk mereka yang memiliki bisnis nih. Jadi ketika memang kita punya atau kita memiliki bisnis ya, implementasinya seperti apa mungkin salah satunya dari WIBI ya kayak gitu. Betul ya. sekali, Kang. Nah, aku pengen tahu dong, kan WIBI itu baru setahun ya kalau nggak salah ya. Betul, baru satu tahun di Universitas Widyatama. Ya mungkin udah ketemu sama mahasiswa-mahasiswa yang udah punya bisnis, tenan kayak gitu ya. Betul nah, sekali. Boleh cerita dong sedikit tentang WIBI, ada apa sih di WIBI sendiri sih? Baik, sebenarnya di WIBI sendiri itu mungkin rekan-rekan belum pada tahu apa itu WIBI kan. WIBI itu adalah satu lembaga di mana kita langsung dapat utusan ya, kata lebih apanya ya namanya, lebih bakunya gitu. Utusan dari rektor langsung, di mana kita diutus untuk mengelola nih maksudnya kayak mahasiswa-mahasiswa yang memiliki usaha di Widyatama untuk bergabung, untuk kita kelola, kita matangkan begitu. Jadi Widyatama Business Incubator salah satu lembaga yang untuk teman-teman semua yang ingin memiliki bisnis ataupun itu akan kita bantu dari segi pemasarannya atau keuangannya, kemudian marketingnya, dan masih banyak lagi kan begitu. Oke, baik. Jadi memang sebetulnya kalau tadi mungkin ahlibisnis.id lebih ke UMKM di luar Universitas Widyatama, kalau WIBI sendiri itu adalah ruang lingkupnya mahasiswa Widyatama. Iya, betul. Ya. Sebenarnya bukan untuk mahasiswa Widyatama saja. Oh, nggak cuma Widyatama mahasiswa. Oke. Sebenarnya untuk UMKM pun bisa. Jadi kita itu punya kayak dua istilah. Baik. Antara in-wall dan out-wall. Nah, in-wall ini adalah tenan-tenan yang berasal dari Universitas Widyatama sendiri. Baik. Boleh itu dari karyawan, dosen ataupun dari mahasiswa sendiri. Oke. Sedangkan untuk out-wall-nya itu kita kayak sosialisasi kepada UMKM gitu kan. Oke, berarti memang sebetulnya ada dua angle ya tadi. Betul. Ya, in-wall sama out-wall seperti itu. Nah, kalau ngomongin masalah yang di Universitas Widyatama nih ya kayak gitu ya. Sekarang ada berapa wirausaha atau mahasiswa mungkin yang udah gabung? Oke, untuk Widyatama Business Incubator sendiri yang telah tergabung kurang lebih di kisar 30 orang sudah mulai terdaftar. Dan itu pun sudah melalui seleksi. Jadi kita tinggal, karena ini lagi pandemi juga kan, kita masih melakukan daring sih sebenarnya dalam segi pendampingannya begitu. Kalau bisa dibilang nih tentang pendampingan nih ya kayak gitu ya. Pendampingan itu pasti ada kurikulumnya ya, itu ya. Nah, kalau misalnya memang mungkin kalau dari teman-teman WIBI mengajak nih ke mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Widyatama, itu seleksi dulu nggak sih harus masuk WIBI? Oh, tentu kan. Oh, gitu. Jadi persyaratan untuk masuk ke Widyatama Business Incubator itu salah satunya memiliki usaha. Memiliki usaha minimal, ya, betul. Ya. Minimal memiliki 1 tahun
yang telah dijalankan usahanya gitu. Jadi tidak dari nol banget. Tapi untuk rekan-rekan yang belum punya bisnis sama sekali jangan takut, masih bisa bergabung juga bersama kami. Tapi dari segi kita akan membantunya dari segi seperti pembuatan bisnis plan, entah itu pemasarannya juga nanti kita akan bantu dari sistem itu. Begitu kan? Oke. Jadi memang ada yang seru dari sini. Takutnya memang mereka setahun atau 1,5 tahun menjalankan bisnis, tapi nggak ngerti masalah tadi 5P, 7P, terus kayak gimana optimalisasi masalah broadcast untuk pencarian market seperti itu. Itu pasti dibantu oleh Wibi sendiri. Oke, baik kayak gitu. Terima kasih Kang Lutfi. Jadi Universitas Widyatama sekarang juga memang sangat concern dengan mahasiswanya ya, yang memiliki usaha kayak gitu. Karena memang output dari Universitas Widyatama sendiri ya akang ini seperti itu ya. Trennya berwirausaha sesuatu yang menarik, struggling tetap harus kayak gitu, dan memang notabene-nya juga di sini kita berbicara tentang nggak cuman kuliah kalian jadi karyawan aja, tapi meng-create sebuah bidang pekerjaan atau lapangan pekerjaan lebih tepatnya kayak gitu untuk meng-hire berbagai orang juga ya kayak gitu ya, memang mungkin sesuai dengan bisnis kita sendiri kayak gitu. Nah, ada cerita mungkin ya, cerita seru mungkin dari teman-teman semuanya di sini kayak gitu ya. Kira-kira nih saya ngobrol dulu sama Kang Dava sama Kang Bayu nih. Ada orang yang menurut kalian ini sangat berpengaruh nggak sih buat bikin bisnis kalian ini kayak gitu? Ada nggak sih dari Kang Bayu dulu nggak sih? Kalau dari saya pribadi, kalau orang enggak sih Kang ya. Kalau pribadi ya. Cuman kalau lembaga sebetulnya banyak Kang. Kalau lembaga salah satunya di Universitas Widyatama ya. Ada beberapa banyak lah organisasi-organisasi yang saya ikut di sana pada waktu mahasiswa gitu. Ada BCD dulu, Business Community Development, terus juga ada HIPMI PT gitu ya. Jadi memang di organisasi ini bukan sebatas kita belajar sebetulnya kan. Tapi kalau seperti kami nih pegiat UMKM, melihatnya adalah pasar di sana. Peluang gitu di sana. Gitu. Jadi MHG bisa tumbuh sekarang ini karena organisasi di kampus juga. Ini sangat luar biasa nih organisasi di Widyatama gitu Kang. Jadi membuat dewasa Kang Bayu juga ya kayak gitu ya. Dari mungkin segi persiapan sampai dengan sekarang pembuatan bisnis atau usaha sendiri kayak gitu ya. Oke, keren. Kalau dari Kang Dava kira-kira ada nggak orang yang berpengaruh mungkin atau mungkin influence buat Kang Dava bikin usaha sekolah lagi. Apa namanya? Ahli bisnis kayak gitu. Bikin sekolah lagi ya kita ngomongin. Kalau dari dalam ahlibisnis.id sendiri, kalau ini sama juga mungkin ada lembaga yang membantu juga ya, baik universitas ataupun kemarin itu banyak dibantu oleh Pemkot Cimahi. Itu yang paling benar-benar ngebantu. Terus sempat ada kerjasama juga sama Diskup Jabar untuk ngebantu mendigitalisasi UMKM. Cuman kalau untuk orang sendiri mungkin lebih ke mentor. Sebelumnya saya dimentori oleh Kang Geri. Kang Geri itu dari Kaba. Jadi emang banyak ngasih insight, masukan, dan motivasi juga gitu. Apapun solusi dari suatu permasalahan. Oke. Tapi ngomongin masalah bisnis pasti udah monetisasi ya teman-teman ya. Nah gimana nih secara berjalannya bisnis, monetisasi ini merasa teman-teman ini bisnis bakal futuristik atau enggak sih? Kang Bayu gimana? Kalau berbicara tentang hidroponik ya, kedepannya gitu ya, melihat kedepannya sangat-sangat seksi sebetulnya kalau bahasa anak gaul ya. Seksi, sangat seksi gitu, karena lahan di khususnya di Kota Bandung aja, lahan kosong ini semakin sempit gitu. Jadi sistem hidroponik inilah yang nantinya mungkin bakal jadi utama dari para petani sayuran gitu, karena lahan-lahan kosong jadi perumahan, villa dan segala macam lah gitu, bakal hilang tergerus. Nah gimana nantinya kalau anak cucu kita nanti gitu ya, kalau nggak ada lahan sama sekali gitu, mungkin sistem hidroponik ini yang akan jadi utama nantinya. Kenapa saya bisa bilang ini sangat seksi gitu hidroponik ini. Jadi kalau rumahnya di rumah susun kayak gitu masih bisa nanam ya? Bisa, masih bisa ya kayak gitu ya. Dan itu juga jadi salah satu penghasilan juga mungkin ya kayak gitu ya buat si pemilik rumah tersebut kayak gitu. Gabungnya di MHG dong gitu ya Mas ya. Tapi kalau buka MHG boleh juga. Iya, oke. Ada Instagramnya MHG? Ada. Apa tuh? millennialhydrogroup.id. Millennial Hydrogroup.
Hydro-nya HYDRO ya. HYDRO Group.id ya. Oke, di follow sobat utama kayak gitu biar kepo juga kayak gitu. Nah, kalau Kang Dava nih, kira-kira nih, ini usaha atau bisnis bakal visioner nggak sih? Gimana? Kalau menurut saya ya, hal utama yang harus dimiliki oleh seorang CEO itu visionernya kan. Betul. Gimana caranya kita ngelihat 1 tahun ke depan bisnis kita mau jadi apa, 10 tahun atau bahkan 15 tahun ke depan gitu. Nah, kalau dari saya sendiri itu based on datanya ya mungkin ya UMKM di Indonesia itu hampir 90% lebih belum terdigitalisasi. Jadi emang masih benar-benar perjalanan yang panjang gitu, kayak setahun 2 tahun doang nggak cukup gitu. Dan bahkan dalam digitalisasi aja kita paling nanti bantunya itu baru sampai ke 4.0 gitu. Masih ada 5.0, masih ada 6.0 mungkin suatu saat nanti gitu. Nah kan gimana caranya gitu kita terus membantu UMKM. Jadi menurut saya ini perjalanan yang bakal panjang banget gitu. Bahkan untuk 4.0 si UMKM aja bakal butuh lebih dari setahun 2 tahun. Dan kita juga ngelihat bahwa Kang Dava pasti ketemu sama bisnis yang berbeda, orang yang berbeda seperti itu. Kemudian juga pemecahan masalah yang berbeda terutama kayak gitu ya dari setiap mungkin di involve bareng sama ahli bisnis.id gitu ya kayak gitu. Ada Instagramnya? Ada, ahlibisnis.id kalau untuk yang ahli bisnisnya, terus ada untuk masarin itu untuk yang jasa media promosinya. Jasa media promosinya untuk yang memasarkan. Iya, untuk membantu mendigitalisasi dalam bidang pemasaran. Oke, yang satu lagi ahlibisnis.id. Oke, jadi nanti kepo aja sobat utama ya. Padahal nanti sobat utama memiliki UMKM yang sekarang lagi waduh ini kayaknya marketnya lagi jenuh nih kayak gitu, kira-kira butuh inovasi seperti apa kayak gitu. Nah nanti boleh diskusi sama Kang Dava nih, ada masternya nih di sini ya kayak gitu ya. Nah sekarang kita ngobrol sama Kang Lutfi nih. Kalau kita ngobrolin masalah teman-teman mahasiswa yang punya usaha kayak gitu ya, terkadang mahasiswa tuh berada di fase quarter life crisis kayak gitu ya, gaya banget ya bahasanya ya gitu ya. Aduh bahasa gaulnya mah aku emang bener gitu ya gitu ngambil jalur gini kayak gitu. Aku harus struggling nggak sih kalau misalnya aku bisnis di sini kayak gitu. Kira-kira aku udah bener nggak sih gabung sama Wibi kayak gitu. Nah ada nggak sih di Wibi sendiri untuk tahap memotivasi mereka itu biar tetap struggling aja sih sama bisnisnya sih kayak gitu. Baik, jadi gini Kak, kalau di Wibi itu kan ada tahapan di mana namanya itu inkubasi. Jadi kayak seperti pematangan konsep bisnis yang dilakukan oleh mahasiswa atau entrepreneur. Nah, di situ kita matangkan baik dari segi bisnis plan-nya, terus pemasarannya, keuangannya, sehingga si tenan ini yakin akan usaha-usahanya untuk setahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau mungkin jejaring juga kan. Untuk jejaring juga kita akan bantu seperti itu. Jadi jangan takut untuk para tenan-tenan atau calon-calon entrepreneur muda untuk mau memulai bisnisnya. Karena dengan Widya Tamis Inkubator juga rekan-rekan pasti akan dibimbing dari 0 sampai 100 gitu kan. Kadang-kadang saya kan suka bingung ya. Kayak saya waktu mahasiswa tuh jenuh nih. Jadi kayak saya bikin usaha yang memang mungkin teman saya juga usahanya sama gitu. Kayak mungkin kalau dulu zaman saya kuliah udah tua banget berarti saya gitu. Zaman saya kuliah berarti teman-teman tuh rata-rata pada bisnis aparel nih, pakaian dari hulu sampai hilir, mereka kenal vendor sana sini, konsep yang sama. Terkadang kan ada stucknya ya yang namanya wirausaha tuh kayak gitu ya. Nah itu tuh pasti give motivate juga dan mungkin nanti pengerucutan juga ya, pengerucutan konsep dari Wibi juga nanti diajarkannya di situ ya. Pasti diajarkannya kayak gitu ya. Nah menarik banget nih, kita ngomongin tadi masalah kuliah ya. Nah, kira-kira nih ya. Story about life aja ini Maya gitu ya. Kan kita satu alumni payungnya Universitas Diatama gitu. Cuman beda zaman aja kayaknya. Nah, kayak gitu beda jauh nih. Kira-kira nih dari kalian nih ya, ada nggak sih cerita menarik ketika kuliah kayak gitu? Ini nggak di luar entrepreneur aja ya. Kira-kira ada cerita menarik di kuliah di Universitas Diatama tuh apa sih gitu? Ada nggak sih cerita-cerita yang mama mungkin masih ingat sampai sekarang? Entah itu cerita awkward, entah itu cerita mengesankan, cerita cinta gitu. Iya, boleh silakan Kang Bayu. Kalau saya ya cerita kampus yang nggak pernah dilupain ya, karena dulu ikut gabung organisasi ya. Jadi yang paling diingat itu adalah rapat global gitu. Aduh, rapat global. Jadi
begitu pulang rapat lagi, cuman outputnya hari ini terasa gitu ya. Betul. Karena relasi ini sangat penting, apalagi di pandemi seperti ini nih. Iya, betul. Jadi nggak bisa nih MHG pun nggak bisa berdiri sendiri gitu. Kita di sini harus berkolaborasi. Betul. Nah, jadi teman-teman juga nih di kampus Universitas Widyatama jangan sampai kupu-kupu lah ya ibaratnya ya. Kuliah pulang gitu kan. Gitu. Jadi mendingan lebih baik kuliah rapat gitu. Pura-pura berarti bukan kupu-kupu. Itu sih kesan yang belum sampai sekarang ya masih teringat adalah rapat globalnya ini. Oke. Gitu. Rapat global ngobrolnya global juga ya. Global juga. Sekarang masih ada nggak ruang teater gitu ya? Masih ada ya, yang AC gitu ya. Lebih bagus lah sekarang, lebih bersih lah. Iya, oke. Rapat global ya. Rapat global. Ada Pak? Kalau saya sih mungkin paling berkesan ya. Waktu itu kan di organisasi saya tuh Danus Ayam Geprek. Oke. Dia emang sampai ke apa ya? Itu acara apa tuh? Waktu itu untuk organisasi BCD. Oh, organisasi BCD. Iya. Dia emang karena sering banget masak ayam geprek dan kelas, jadi sekalinya kelas tuh udah bau sambal. Untuk gak ngucek mata ya, untungnya. Ngucek mata. Emang ya tuntutan Danus lah, emang Danus for life lah kalau kuliah. For life ya kayak gitu ya, cuan for life sekarang gitu ya. Cuan for life, kalau zaman kuliah Danus for life ya kayak gitu ya. Jadi kamu adalah relawan penggeprek ayam gitu ya. Relawan emang. Baru sambal aja gitu ya, udah sampai kelas tuh kayak gitu ya. Cuman ya untungnya dampak positifnya anak-anak organisasi BCD banyak yang bisa bikin ayam geprek. Ya, tutorialnya banyak ya ternyata ya kayak gitu ya. Ngerti soalnya Danusnya ayam geprek mau nggak mau jadi bikin. Aku pernah beli tuh ayam gepreknya tuh. Oh iya. Iya. Aku nggak tahu siapa yang ngeladangin, lupa lagi yang layanin. Kayaknya Dava deh kayaknya. Cuman kayaknya udah hampir 10 orang lebih bisa bikin ayam geprek di BCD. Sambil lewat tuh waktu itu beres meeting tuh di gedung K tuh masih ingat tuh. Udah di training sekarang. Udah training ya. Iya. Jadi BCD tempat bikin ayam geprek kayaknya. Geprek kalau bahasanya. Kalau Pi gimana kalau Pi? Kalau saya zaman kuliah ya, zaman saya tuh sering telat sebenarnya. Sering telat. Iya. Sering telat dan ada di satu mata kuliah saya tuh salah masuk ruangan. Aduh, itu sih malunya. Pernah salah masuk ruangan gitu ya. Betul. Jadi waktu itu udah telat salah masuk ruangan. Betul sekali kan. Aduh, itu pas masuk tuh kan hype-nya gimana, langsung pada ngeliatin gitu kan. Horor gimana, kayak keringet dingin gitu kan. Maaf Bu, salah kelas. Masuk lagi baru lah. Benar. Ya. Pokoknya intinya di situ malu banget sih. Tapi udah duduk gitu. Hampir duduk. Pada ngeliatin. Sebenarnya siapa gitu kan. Pertemuan keberapa itu? Awal-awal sih semester 1 kan kita ruangan pada pindah-pindah kan. Iya, pindah-pindah. Kuliah kan kayak gitu ya. Jadi pas di situ kita masih belum tahu lingkungan kampus secara ini, jadi asal masuk aja, sama aja gitu kan sama kelas sebelumnya. Ternyata beda. Nah, di situ lah malunya dapet banget. Itu mah awkward sih. Awkward moment sih itu mah. Betul. Tapi by the way Kang Lutfi teh as a manager ya di sana ya di WIB sekarang ya. Manajer operasional ya di WIB sendiri ya kayak gitu ya. Oke. Baik. Banyak banget cerita memang sih pas kuliah ya. Zaman saya juga memang salah masuk pernah kayak gitu ya. Cuman memang pas lebih malu saya sih sebetulnya pertemuan setelah UTS kayaknya gitu ya kayak gitu. Ditambah kan dulu saya ambil diploma di Widyatama tuh kayak gitu. Mahasiswanya kan pasti sedikit tuh pasti pada kenal ya, salah masuk kelas tuh pasti diliatin semua orang kayak gitu. Dan awkward itu mah gitu. Posisinya dosennya emang lagi suka lucu gitu ya. Jadi dibencanain juga sama ditambah sama dia tuh jadi lucu aja maksudnya pada ketawa udah malu banget lah itu intinya. Nah kita ngomongin masalah bisnis lagi nih sekarang ya kayak gitu. Nah kita ngobrol masalah MHG sama ahli bisnis nih. Kompetitor nih, ada nggak sih kompetitor dan gimana sih Kang Bayu cara menyikapi kompetitor tersebut? Nah. Kalau dibilang kompetitor ada atau tidak pasti ada ya. Pasti ada dan banyak mungkin. Tapi memang di zaman sekarang nih ya, zaman pandemi seperti ini, kompetitor ini malah jadi bersanding Kang. Pada akhirnya gitu, bersaing untuk bersanding akhirnya gitu. Jadi gimana caranya biar kita bisa struggle bareng, gimana caranya biar kita bisa menjual produk bareng gitu ya. Jadi mungkin
efek dari COVID ini yang positif ya, efek positif dari COVID asalnya pesaing jadi kita jadi bersanding, jadi malah jadi arat gitu. Jadi antara sayuran konvensional dengan hidroponik ini di pasar juga gimana caranya gitu. Jadi lebih enak gitu, dari hulu ke hilirnya malah makin cair gitu. Itu mungkin kalau pesaing sih pasti ada ya, pasti. Dan mungkin MHG yang baru umur 2 tahun mungkin ya, sekarang umur 2 tahun ini bakal kalah sama yang 3 tahun, 4 tahun yang jadi hidroponik. Tapi memang ya efek dari COVID ini kita malah jadi lebih erat sama senior mungkin, senior di hidroponik dan segala macam. Itu sih kalau pesaing ya kita bersanding aja lah. Kita gimana caranya biar bisa keluar dari COVID inilah. Oke. Bijaksana ya. Bijaksana bijaksini gitu ya. Harus baik. Kembali lagi ke harus baik. Benar. Setuju sih. Ya oke, kompetitor jadi bersanding ya, kayak gitu ya. Oke, bersanding di mana tapi? Di pelaminan bukan ya? Oh, bukan. Bukan ya. Sama kangkung di pelaminan. Maharnya kangkung ya. Oke, mungkin sebelum ke Kang Dava nih, kita bakal cut dulu ya. Dan di sini nanti bakal ada pesan-pesan sponsor kayak gitu. Jadi jangan kemana-mana, Sobat Utama, tetap di podcast utama. Baik, Sobat Utama, kita kembali lagi ya. Tadi kita udah ada pesan-pesan sponsor nih sebentar nih kayak gitu ya. Nah, tadi kita ngobrolin masalah kompetitor ya. Tadi kita udah dibahas sama Kang Bayu, sehingga sekarang yang namanya kompetitor kita berjalan harmonis ya bersama, seperti itu ya kayak gitu. Nah, sekarang buat ahli bisnis nih kayak gitu ya, buat Kang Dava nih. Kira-kira kompetitor nih ada nggak sih? Iya. Nah, kalau untuk sebelumnya ya emang benar sih kata Kang Bayu, kalau untuk kompetitor sendiri baiknya itu sekarang udah bukan zamannya adu perang sama kompetitor gitu, cuman saling membangun sama kompetitor gitu ya. Terus untuk ahli bisnis.id sendiri itu kompetitor tentu banyak gitu, bukan 1-2, bahkan di daerah Bandung juga udah ada beberapa yang bikin bisnis serupa gitu. Cuman sampai sekarang juga kalau sama kompetitor bahkan kita sering kayak ngopi bareng, makan bareng, kayak untuk sharing gitu masalah UMKM gitu. Apalagi UMKM itu kan permasalahannya kompleks gitu, benar-benar banyak gitu, benar-benar susah gitu untuk digitalisasi UMKM gitu. Dan emang satu bisnis doang nggak cukup untuk digitalisasi UMKM gitu. Betul. Banyak bisnis gitu, soalnya bakal effort untuk ngedigitalisasinya itu benar-benar bakal banyak makan waktu gitu. Kalau seandainya kita egois dan ngejatuhin kompetitor dan kita sendirian, tujuan kita untuk digitalisasi UMKM nggak bakal tercapai kayak gitu. Jadi emang mungkin perspektif untuk ngebangun bisnis juga untuk zaman sekarang perlu diperbaiki gitu. Kayak bangun bisnis itu bukan untuk menghasilkan banyak uang gitu, tapi untuk memberikan value gitu, untuk memberikan manfaat ke orang lain. Jadi dengan konsep pola pikir kayak gitu, biasanya kita bakal lebih berpikir untuk sama kompetitor tuh saling bangun gitu. Soalnya tujuan kita kan untuk memberi value, untuk membangun UMKM gitu. Kalau bisnis saya gitu, berarti otomatis kenapa nggak ada salahnya gitu untuk kerjasama gitu. Kenapa kita nggak kerjasama gitu? Orang tujuan kita sama gitu, kenapa nggak kita ngembangin bareng-bareng kayak gitu. Kalau seandainya tujuannya demi uang kan emang pasti bakal perang gitu. Kalau untuk zaman sekarang sih udah mulai hilang gitu istilah kompetitor saling perang tuh udah. Jadi niatnya dulu aja kita lihat ya, niatnya dulu kita memang membantu ya, membantu dulu, baru di situ kita timbullah kebutuhan sebenarnya kayak gitu ya. Harmonisasi kembali ya. Harus baik. Harus baik. Kembali harus baik sih seperti itu. Karena memang di zaman pandemi seperti ini memang sebetulnya
UMKM terutama ya yang terkena juga memang kita sangat membutuhkan solusi nih kayak gitu, tidak berbicara tentang uang terlebih dahulu, tapi kita juga berbicara tentang benefit terlebih dahulu sih untuk si UMKM tersebut ya. Menarik sih sebetulnya ya kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk dari UMKM sendiri itu bahkan dari UMKM-nya ya itu dari sebelum pandemi juga emang mereka tuh udah kayak ada komunitas saling dukung gitu. Jadi event bisnisnya sama gitu, event kayak sama-sama jualan kue gitu, kan nggak saling senggol gitu, justru malah saling sharing kayak tukeran produknya, kayak kasih masukan satu sama lain. Emang udah mungkin konsep berpikir kayak gitu udah mulai dibangun sih, kayak kompetitor itu bukan berarti kita bermusuhan gitu. Iya betul. Justru kita harus memberikan value masing-masing gitu dan membantu apa ya, kayak contohnya saya aplikasi manajemen bisnis kan ada value-nya masing-masing gitu. Ada marketnya masing-masing gitu. Kenapa harus saling senggol gitu. Baik. Oke, jadi memang di sini juga kita berbicara tentang kemajuan satu sama lain ya. Gitu. Nah, ada yang menarik nih Sobat Utama dari pembicaraan kita hari ini. Kang Bayu udah bawa produknya nih katanya ya. Salah satu atau salah dua nih? Salah dua. Ada dua jenis. Dua jenis ya? Boleh coba di showing nih kayak gimana nih Kang Bayu nih? Showing ya. Iya, MHG. Wow. Asik nih keren. Ini kangkung. Ini pakcoy. Oke. Oh ini pakcoy ya? Ini pakcoy. Oke, ini pakcoy. Nah ini untuk jadi panen ini berapa lama sih Kang Bayu? Ini ada perbedaan antara keduanya. Jadi kalau misalkan kangkung ini tuh 27 hari. 27 hari bisa panen. Kalau misalnya pakcoy ini sekitar 35 sampai 40 hari. 35 sampai 40 hari. Ini masalah packaging dan lain-lain mungkin udah dipertimbangkan ya sama tim MHG ya kayak gitu. Ini yang edit siapa nih, yang edit packaging nih? Depannya nih. Tim. Ini tim. Ini tim. Karena apa kita pakai packing gini gitu ya? Karena kalau plastik ya kan harus bisa di recycle dan segala macam. Kalau packing ini ada beberapa konsumen ya yang udah beli sayurannya dimasak atau dimakan gitu ya. Packingnya bisa jadi tempat sepatu, gitu-gitu. Jadi bisa dimanfaatkan lebih lah gitu. Soalnya kan menarik lah gitu ya. Dan memang tidak terbuang sih ya, pastinya ya. Oke ya. Ini nih produknya nih. Ini kangkung. Ini pakcoy. Itu pakcoy. Produknya ada apa aja sih tadi kita ngobrolin? Ada kangkung, pakcoy, sawi, terus bayam, cengek juga, terus buah-buahan baru ke strawberry. Strawberry. Cengek tuh bahasa Indonesianya apa ya? Cabai rawit. Cengek ya. Mohon maaf Sobat Utama, kita biasanya orang Sunda sih ya. Orang Sunda jadi ngomongnya cengek ya. Cengek sama cabai beda soalnya ya. Beda. Iya, cabai keriting, cabai rawit. Iya, betul. Keren nih. Berapa nih satu paket? Kalau kangkung 7.500. Kalau pakcoy 10.000. Wah, ekonomis lah. Dan penanamannya juga menarik ya. Betul. Itu yang memang kita hargai prosesnya sebetulnya. Oke, ini boleh dimasak sama ibu saya ya nanti pulang ya. Dijamin sehat. Keren. Ya. Nah, sekarang nih kita ngomongin masalah apa ya? Pasti di dalam membangun suatu bisnis tuh perlu perjuangan sih ya kayak gitu ya. Nah, terutama mungkin dari Kang Bayu sama Kang Dava nih. Kita ke Kang Dava dulu nih, Kang Dava nih. Ada faktor penentangan nggak dari orang tua atau mungkin dari keluarga? Kamu kok bisnisnya yang kayak gini, maksudnya atau mungkin bisa dibilang ya udahlah kamu jadi pekerja aja dibanding bisnis seperti ini. Gimana sih cara kita untuk meyakinkan orang tua kayak gitu? Kalau penentangan kayaknya kayak hampir berapa 80% mungkin ya orang yang saya temuin ada penentangan dari orang tua. Saya kayak bisnis nggak pasti gitu, pendapatannya berapa sih gitu, kayak mendingan kerja aja gitu, kerja tuh pasti gitu, kayak kerja tuh ada tiap bulan tuh jelas kan. Nah, cuman itu saya tuh kayak lebih ke diri sendiri aja sih, yakin sama percaya sama diri sendiri gitu. Namanya bangun bisnis kan emang harus ada kepercayaan dalam diri sendiri dan emang harus kayak ya udah gitu, nggak terlalu dengerin omongan banyak orang gitu. No matter what they say ya. Iya. Jadi emang kita perlu ngesaring lagi gitu. Siapa orang omongan mana yang perlu kita jadiin masukan, omongan mana yang ya udah gitu biarin aja mereka ngomong kayak gimana. Soalnya emang
Bisnis emang masih agak apa ya, kayak masih agak sesuatu yang aneh gitu kan, istilahnya kita mengambil sesuatu jalan yang berbeda gitu. Bahkan dari teman aja kan nggak semuanya bisnis otomatis bakal banyak pertentangan di mana-mana gitu. Pasti. Kalau bisnis kayak gitu sih, cuman ya alhamdulillahnya dengan kita nunjukin hasil, biasanya kalau udah kelihatan hasilnya, terus udah kelihatan kayak kita bisa mandiri gitu. Kayak saya udah dari kuliah kan udah mulai bangun, jadi untungnya pas nggak lama lulus kuliah udah agak kelihatan gitu kayak perkembangannya gitu. Jadi emang baiknya sih bangun bisnis emang dari kuliah, biar pas udah lulus tuh udah ada perkembangannya gitu. Kalau seandainya bangunnya pas beres kuliah, pertentangannya bakal lebih kuat ini. Gejolak beda. Panas banget ini. Betul. Anak tetangga udah kerja gitu. Betul. Kamu kok diem aja gitu. Padahal bisnisnya digital kan. Iya, emang itu juga. Apalagi kalau bisnisnya digital ya, kayak saya startup gitu. Kelihatannya kayak kamu di kamar aja gitu, kayak koloran sarungan. Iya. Enggak ngapa-ngapain. Kelihatannya kan cuma tidur aja. Padahal kerjaannya, karena emang kerjaannya digital kan kelihatan pertentangannya bakal lebih kuat gitu. Cuman ya itu balik lagi ke kitanya sih ujung-ujungnya, orang yang benar-benar percaya sama kita tuh ya diri kita sendiri gitu. Betul. Jadi mau nggak mau motivasi itu dibangun sama diri sendiri. Tantangan terbesar memang diri sendiri sih sebetulnya ya. Nawa itu dan niat kita dulu sih yang dibentuk seperti apa ya, sebut utama seperti itu. Kang Bayu gimana? Siap. Kalau Bayu sih ya, kalau tantangan dari keluarga jelas ya, karena nggak ada background di keluarga bisnis. Gitu. Tapi balik lagi ke betul ya, tantangan di diri kita. Yang terbesar itu di diri kita. Jadi balik lagi, sebetulnya Nawa itu dari SMA sebetulnya Bayu udah mulai bisnis. Di Widyatama juga sempat Mozu waktu itu, susu murni. Susu murni sampai ada kedai, sampai gulung tikar segala macam gitu ya. Sekarang di hidroponik. Jadi tantangan itu balik lagi gitu. Nawa itu Bayu pada saat mulai bisnis adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya gitu. Betul. Tujuan bikin bisnis dan segala macam, tujuan akhirnya gitu ya, outputnya adalah membuka lowongan pekerjaan gitu. Itu sih yang meyakini ke keluarga ya, Bayu ke keluarga. Tujuan Bayu Nawa itu Bayu ini gitu. Jadi jangan sampai kita diperbudak lagi gitu, tapi malah kita bisa membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Niatnya betul, jalannya juga betul, karena memang dari niat juga memang udah bagus ya kayak gitu ya, tinggal jalannya aja. Nih. Kerikil pasti ada lah. Ya, tapi ya memang itu yang harus kita lalui seperti itu ya. Oke, ini menarik nih sobat utama nih. Ketika kita tadi ketemu masalah berwirausaha dan di sini ada inkubasinya dari Wibi sendiri ya kayak gitu ya Kang ya. Nah, ada nggak Kang program terdekat dari Wibi sendiri untuk mengenalkan kembali nih kayak gitu teman-teman di Widyatama yang punya wirausaha nih? Ada nggak exhibition atau mungkin kalau dulu zaman saya expo kali ya. Nah, ada nggak terdekat nih agenda? Untuk agenda terdekat ini sebenarnya ada lagi. Betul. Seperti sosialisasi dan juga webinar kita juga ada seperti training series juga kan. Jadi di sini nanti ada di bulan November, berarti bulan depan sudah ada juga. Rencananya kita akan mengundang para dokter dan profesor. Nah, terkait dengan cara kita melakukan bisnis gimana, terus seperti pematangan materi lagi kan, seperti itu. Jadi tunggu aja, jangan sampai ketinggalan di training seriesnya Widyatama Business Incubator. Itu terbuka buat mahasiswa juga? Oh iya, jelas terbuka untuk mahasiswa, terbuka untuk umum dan gratis. Gratis. Ilmu kapan lagi gratis? Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi orang lain kayak gitu ya. Kita ketemu inkubasinya ada, teman-teman mahasiswa juga punya kesempatan, punya value. Betul. Yang sekarang masih hare-hare. Apa ya bahasa Indonesianya hare-hare ya? Masih ragu. Abu-abu lah ya. Masih abu-abu untuk berwirausaha seperti itu. Sobat utama juga jangan khawatir karena memang di sini ada Wibi yang pasti bakal membantu sobat utama untuk mempackage yang namanya suatu bisnis menjadi bisnis yang unik kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, baik. Tadi kita berbicara tentang usaha udah kayak gitu ya, ngobrolin tentang hambatan kayak gitu, terus kompetitor juga kayak gitu ya. Nah, ada nggak sih rencana mungkin ya, kalau mungkin buat Kang Bayu sama buat Kang Dava,
2 atau 3 tahun ke depan kayak gitu bisnis kalian tuh mau digimanain sih kayak gitu ya. Nah mungkin dari Kang Dava dulu deh, boleh. 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Yeah. Sebenarnya untuk planning sih rahasia ya. dapur. Kalau seandainya tahu nggak asik kan. Iya. Cuman ya balik lagi ke tujuan utama untuk digitalisasi UMKM gitu. Kedepannya emang baik 2 tahun, 3 tahun ataupun 10 tahun ke depan emang tujuan utamanya masih tetap mendigitalisasi UMKM sebanyak-banyaknya. Kalau untuk garis besarnya ya mungkin itu ya. Iya, oke ya. Mendigitalisasi UMKM lah ya. Kayak gitu. Yeah. Nanti breakdown-nya dapur ya. Karena ketahuan apa ini next-nya. Iya, oke, baik. Dari Kang Bayu? Kalau dari MHG sih 2-3 tahun yang akan datang ya. Pasti bermain di digitalisasi. Pasti. Cuman ya itu tadi dapur ya. Cuman pasti kita ke digitalisasi. Lebih dari itu mungkin jauh lebih dari itu karena sekarang nih lagi ada COVID ya. Ketahanan pangan juga harus dijaga gitu, jaga betul-betul. 2-3 tahun lagi kita akan menjaga ketahanan pangan khususnya di Kota Bandung, tapi umumnya di Indonesia gitu. Gitu baik. Ketahanan pangan sih yang pasti ya kayak pertama, terus sama yang kedua juga berbagai inovasi yang berbicara tentang yang pertama mungkin edukasi dulu ya. Sekarang masih edukasi ya. Tahun pertama tahun kedua tuh masih edukasi kayak gitu. Sisanya mungkin mendigitalisasi yang namanya MHG seperti itu. Nah, tadi kita udah ngobrolin masalah rencana ke depan kayak gitu. Biar lebih termotivasi juga nih sobat utama kayak gitu ya. Kira-kira ada tips nggak ya kayak gitu buat mereka tetap struggling sesuai dengan niatnya sendiri untuk berwirausaha kayak gitu. Kira-kira ada nggak Kang Lutfi? Baik, untuk teman-teman yang harus struggling ya, tentunya harus struggling banget. Salah satunya dengan cara misalkan ragu-ragu nih teman-teman bisa langsung konsultasi. Itu juga salah satu bentuk layanan kami Widyatama Bisnis Inkubator untuk rekan-rekan yang ingin bertanya baik itu secara bisnis, keuangan dan lain-lain bisa juga langsung datang ke kantor kami di Widyatama Universitas Widyatama di gedung C lantai 1 kan. Nah di situ kita bisa saling tukar pikiran, ngobrol, sharing dan lain-lain bisa banget di situ kan. Baik. Ada kontak atau WhatsApp atau Instagram? Boleh. Bisa dicatat nanti di 0821 2330 2217. Ada yang kepo Instagram? Belum? Ada di Instagram Widyatama Bisnis Inkubator itu ada Wibi Utama 204. Wibi Utama 204. Nah, itu buat yang baru mau bikin bisnis nih, boleh sharing gak sih Kang? Boleh. Buat yang baru mau bikin bisnis jangan ragu untuk melangkah intinya ya kan. Jangan mau dengar kata orang, kita ingin melangkah maju kan. Jadi jangan pernah dengerin kata-kata orang yang selalu menyepelekan gitu ya kan ya. Betul. Nah, salah satunya juga terus memiliki konsep yang kuat tentunya. Kuat yang kuat, terus tekad yang kuat, ulet, rajin itu perlu sekali. Betul. Seperti itu kan. Baik kayak gitu. Kang Dava mungkin mau nambahkan? Memotivasi nih sobat utama biar gue bisa nih jadi seorang entrepreneur kayak Kang Dava nih. Gimana nih? Kalau dari saya sih kalau dari saya sendiri sih emang kalau seandainya jadi pengusaha emang ada plus minusnya gitu dan bakal banyak omongan buruk gitu, akan banyak orang yang ragu sama kita gitu. Cuman itu balik lagi sama emang keyakinan diri kita sendiri gitu. Nah tapi gak ada salahnya juga sebenarnya. Even saya pengusaha gitu, cuman saya juga nggak menyalahkan seseorang untuk jadi seorang karyawan gitu. Karena emang seorang pebisnis juga membutuhkan karyawan untuk ngebangun bisnisnya gitu. Dan karyawan juga membutuhkan pebisnis untuk nge-lead-nya kayak gitu. Dan itu balik lagi emang ke diri kita sendiri. Kita itu di mana gitu? Kita itu apakah seorang leader, seorang pemimpin, seorang yang berani mengambil resiko, seorang yang ingin membangun suatu bisnis, atau kita itu orang yang butuh seseorang untuk mimpin kita gitu, butuh seseorang untuk ngarahin kita gitu. Itu emang balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Kalau seandainya kita butuh seorang leader ya nggak ada salahnya untuk jadi karyawan karena emang jalan rezeki ada masing-masing gitu. Dan kalau seandainya kita emang passionnya di leader, kita suka ambil resiko, kita suka bertentangan dengan sesuatu yang seharusnya gitu, dan kita ingin menciptakan suatu impact yang lebih luas, nggak ada salahnya juga untuk bangun bisnis gitu. Baik, betul ya. Leader what is leader sih ya. Leader what is leader. Seperti tahu ya? Iya. Awal
masuk kuliah di Widya Tama itu ya, ditanya leader itu apa sama Widya Tama kayak gitu ya. Dan ini mungkin jawaban dari output atau alumni dari Universitas Widya Tama yang sedang berwirausaha. Kang Bayu? Kalau biar motivasi ya, untuk motivasi ada kata-kata dari Bob Sadino sebetulnya, nambahin dari Kang Lutfi ya, bahwa keberhasilan itu berada di segunung kegagalan. Di segunung kegagalan. Jadi maka dari itu jangan mau untuk tidak gagal sebetulnya. Karena kalau kita sudah gagal, kita bisa tahu nih kesalahan kita dari mana, apa yang harus kita perbaiki. Gitu. Jadi jangan takut untuk gagal. Kalau gagal, mari kita coba lagi. Karena Facebook juga kan beberapa kali gagal, terus KFC juga sampai akhirnya sukses, itu pasti nemuin titik gagal. Apalagi kita di pegiat UMKM pasti ada titik di mana kita gagal atau down gitu. Jadi jangan sampai mental kita harus kuat sebagai pengusaha gitu. Jatah gagal masih muda, gunakan saja dulu ya gitu. Betul. Ya, gunakan jatah gagal selagi masih muda gitu. Jadi ya memang yang namanya memulai itu setengah dari perjuangan kan, banyak quote seperti itu ya. Dan memang gagal itu ya memang mungkin satu paket dengan apa yang jadi berwirausaha kita. Tapi setelah kita gagal ya kita harus bisa self improvement kayak gitu ya. Self improvement, kemudian kita juga bisa meminimalisir kegagalan tersebut di bisnis selanjutnya, atau mungkin masih bisnis existing. Ya memang masih kita bisa benerin sih kayak gitu ya. Zamannya kolaborasi sih, betul sih ya, kayak gitu. Dan harus bisa beradaptasi. Adaptasi sih, betul. Bukan adaptasi kebiasaan baru ya. AKB itu ya. BKM lagi. AKB ya. Semoga cepat berlalu lah. Amin. Gitu. Baik, terima kasih ya Kang Bayu, Kang Dava, Kang Lutfi sharing hari ini. Seru banget nih Sobat Utama. Jadi Sobat Utama, kalau misalnya mungkin masih kepo nih ya tentang bisnisnya para akang-akang yang ada di depan saya ini kayak gitu ya. Sobat Utama juga nanti bisa kepo di sosial medianya. Kemudian nanti Sobat Utama juga nanti bisa konsultasi tentang apapun itu berbau bisnis, yang lagi masih mahasiswa, yang lagi kuliah di Widya Tama, yang lagi kuliah di mana, atau mungkin sekarang udah nggak kuliah juga. Itu nanti bisa sharing lah dengan Kang Lutfi di WIBI. Kemudian juga Sobat Utama yang punya UMKM juga bisa koordinasi dengan Kang Dava kayak gitu. Dan selanjutnya juga ini yang pengen banget nih passion di dunia perkebunan, agro. Kayak gitu, nanti juga bisa discuss sama Kang Bayu. Sehat-sehat ya Kang Bayu. Ya, Kang Dava, Kang Lutfi, kayak gitu. Kita pamit, kita ketemu lagi di podcast utama lainnya. Sehat-sehat Sobat Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.